Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Renungan hari ini berjudul Menjunjung Martabat, ditulis oleh Tim Gustafson. Sahabat ODB, seorang teman Maggie yang masih muda datang ke gereja dengan mengenakan busana yang minim. Tidak mengherankan karena wanita itu memang seorang PSK. Ia terlihat duduk gelisah sepanjang ibadah, menarik-narik roknya yang terlalu pendek dan kemudian melipat kedua tangannya dengan gugup. Maggie dengan cepat mengalihkan perhatian temannya dari cara berpakaiannya dan bertanya, "Apakah kau kedinginan? Ini, pakai saja selendangku." Maggie telah memperkenalkan belasan orang kepada Yesus dengan cara mengundang mereka beribadah di gereja dan membantu mereka merasa nyaman. Injil pun terpancar indah lewat pendekatannya yang ramah dan perlakuannya yang menjunjung martabat setiap orang. Ketika seorang wanita diseret oleh para pemuka agama ke hadapan Yesus dengan tuduhan perzinahan yang sangat berat, dia tidak langsung berurusan dengannya. Setelah membuat para penuduh tadi pergi dari sana, sebenarnya Yesus bisa saja menegur wanita itu. Namun yang dia lakukan justru mengajukan dua pertanyaan yang sangat sederhana. Di manakah mereka? Lalu yang kedua, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Tentu saja jawaban dari pertanyaan terakhir adalah tidak. Yesus pun memberikan kabar baik kepadanya lewat satu pernyataan singkat. "Aku pun tidak menghukum engkau." Dilanjutkan dengan seruan, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sahabat ODB, janganlah kita meremehkan kekuatan kasih yang tulus bagi orang lain. Kasih yang tidak menjatuhkan kecaman, melainkan menjunjung martabat semua orang dan menyalurkan pengampunan bagi mereka. Sahabat ODB, apa reaksi Anda saat melihat seseorang menjalani gaya hidup yang tercela? Siapa yang dapat Anda undang ke gereja minggu ini dan bagaimana Anda dapat membuat mereka datang?
Mari kita berdoa. Allah yang penuh rahmat, ampunilah aku yang sering bersikap menghakimi terhadap sesamaku. Tolonglah aku untuk menunjukkan kasih dan kebaikan-Mu kepada orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.